Perkenalkan, saya Mustafa Narawardaya. Kemudian ini Mas Raffi. Hari ini Pak Farhad sedang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kayaknya dia kena macet nggak sampai sini nih. Sama Mas Agus dan lain-lain sedang di Polda Metro Jaya. Hari ini saya kira itu undangannya adalah untuk mencari titik temu dan ada penyelesaian. Ternyata dia ada debat. Dia debat kesana kemari. Nah, mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan bahwa permintaan kami, kalau memang mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyer. Bang Ujang, HP-nya Bang Ujang tolong. Maka saya jawab, kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Banovi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kata diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening Yayasan Banovi. Jadi ini yang terjadi. Oleh karena itu udah tanggal 26 Oktober kantor Farhad melaporkan Novi dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Gitu aja ya. Bang, masa kecewa nggak Bang? Ketemu ya Bang hari ini. Belum ada ketemuan, tapi pihak sana mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka, itu ada 2 lembar, akan kami pelajari di kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa. Usulannya apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, kira-kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Tapi teman kan uangnya tetap di yayasan dia. Nggak, dibilangnya di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu Dibilangnya pihak ketiga. Ketiga itu artinya buka rekening bersama. Iya, betul. Buka rekening bersama, Iya. lalu audit bersama. Betul. Betul. Tapi harus diketahui, kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan. Abang izin untuk pemindahan sendiri kan dari niatnya Agus ke Novi bukan? Kan. Itu atas permintaan Novi. Soalnya Novi tadi Seperti bilang Novi soalnya itu, cuma makanya mutasi sampaikan doang di Bang. laporan. Itu kita masukin laporan di PMJ. Itu terkait pemerasan itu. Kami punya buktinya. Setelah diperas dengan kata-kata kalau nggak hari ini nggak mau, akan kami bawa ke Dinsos, laporkan Dinsos, lalu kami viralkan. Itu ancaman ya, ancaman pemerasan. Lalu karena ditakut-takuti seperti itu, lalu Agus terpaksa pada suatu hari, padahal Mbak Novi hanya pengen melihat mutasi kan, ingin melihat mutasi, ternyata Agus disuruh antri, ternyata itu pemindahan uang. Berarti yang nyuruh itu pihak Novi. Iya. Yang tanda tangan siapa Bang? Kenapa? Yang tanda tangan untuk pemindahan siapa Bang? Ya Agus tapi dong. yang menyuruh Sopo. Yang menyuruh gitu. Sopo kan, kemudian disuruh antri sama Mbak Iya. Novi. Tadinya awalnya minta untuk melihat mutasi, ya mutasi saja. Tapi ternyata itu adalah pemindahan dana. Dan adanya pun ancaman. Ancaman. Nah, ancaman di WhatsApp dari Mbak Novi kepada sepupunya Agus. Emang kalau dilaporin ke Dinsos yang ditakutkan pihak Agus apa Bang? Kan merasa takut dilaporkan Namanya ke Dinsos. Agus, kita harus mengetahui kan Mas, harus mengetahui apa namanya pengetahuan Agus tentang hukum itu seperti apa. Yang namanya orang awam tentang hukum ditakut-takutin ya pasti dia mengikuti, kan seperti itu. Tapi tadi dijelasin juga oleh Mas Raffi untuk kasus ancaman itu menurut dia tidak ke arah situ kan Pak? Ya nggak mungkin, iya tadi dijawab, arah positif. Nggak Ya. mungkin terjadi, kami viralkan, masalah arah positif. Pasti Ya, negatif kan, diksinya diksi negatif. Soalnya setelah itu baru dipindah uangnya. Karena masuk akal kalau itu arahnya positif. Kalau nggak hari ini saya laporan ke Dinsos dan kami viralkan, masuk positif itu arahnya, kita bisa merasa ya. Dan Agus ini kondisinya dalam kondisi sakit, buta permanen, hanya bisa melihat kabut, tidak bisa melihat benda ke saya ke anda nggak bisa, hanya bayangan aja. Kita susah berbicara ya Pak. Ya. Menjelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya Dipotong. hari ini belum ketemu. Ini Agus kemarin kan pemeriksaan sudah disampaikan kan?
Nah, lihat matanya Agus nih, lihat. Tuh. Sekarang memang mau fokuskan dulu untuk kesehatannya Agus. Oh, kita tetap fokus pada kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Keuangannya tetap dari Bang Yayasan atau dari kemarin sempat bilang dari Bang Krisnamurti? Kemarin udah dari Bang Krisna kalau yang kemarin. Ya. Kalau yang tanggal 20 besok? Ya nanti dibahas sama Pak Farhat mungkin ya. Bang, berarti nggak jadi menyerahkan duit bang si Nggak. Novinya? Nggak ada. Padahal itu yang kami harapkan. Kenapa bang? Kenapa bang? Saya itu tadi mengusulkan tadi loh, dia mau apa? Kita itu ngelola bareng kira-kira gitulah. Ya, tapi itu kan nggak bisa transparan kan, kasihan Agus kan. Tanya Mbak Novi. Berarti kecewa ya bang? Kecewa ya bang? Pokoknya kalau uang belum berpindah ke Agus, masalah tetap ada. Bang Farhat nggak akan ketemu lagi bang. Tadi kan kalau nggak Bang Farhat yang ngomong Nanti nggak akan kita- selesai katanya. Kenapa? Tadi kalau Bang Farhat nggak ngomong sendiri nggak akan selesai katanya. Kenapa nggak Bang Farhat ketemu Sama lagi? aja prinsipnya. Gimana? Sama aja. Wong jawaban Mas Sorat kita bacakan kok tadi. Tapi untuk pertemuan sekarang sudah cukup Kalau Agus puas kan untuk sudah jauh dari- transparan terkait dengan donasi yang masuk ke dia. Pokoknya intinya Pihak Manovi kan pengen yayasan diaudit nantang, nah itu gimana yang diaudit jadi apa enggak mungkin? itu salah Nggak tentunya ada kami. pembicaraan Maksudnya kita ingin mereka diaudit. Iya, itu Ya juga. kita tahu kan Itu mutasi nggak ada seperti apa. Nggak pembahasan ada. dari mereka, nggak ada. Bang, berarti kecewa ya bang malah hari ini bang? Kecewa, Mbak. Karena kan kami diundang nih mas, gini kami diundang dan di undangannya pun jelas mencari solusi terbaik untuk kesembuhan Agus gitu loh. Ini dibahas dari awal dia udah kemana-mana, permasalahan terus yang dibahas. Ya kan sampai saya patahkan tadi udah kita cari solusi terbaik, terus masih dibahas lagi permasalahan. Wah, gimana coba? Kalau bahas alasan. tidak puas mas Raffi? Ya kurang puas alhamdulillah. Memang di masyarakat gini loh, ada stigma di masyarakat. Kalau orang dibantu itu selalu baik, selalu dia diuntungkan, selalu niatnya tuh baik. Tapi mohon maaf ya, saya tadi ngomong ke mereka, katanya mereka mendapat informasi tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap uang Agus. Saya pun ngomong, kami pun juga menerima banyak informasi tentang yayasannya Novi. Saya sampaikan tadi, kasus-kasusnya apa, bekas-bekas temannya saya temui di berbagai kota dan mereka melaporkan, dan itulah yang saya bilang niatnya baik belum tentu dilakukan dengan baik, itu dugaan. Maka ini harus transparan. Selama uangnya belum kembali ke Agus, ini kan rekeningnya Agus mau coba diambil ke yayasan, hukumnya bagaimana itu? Bang, bisa dikatakan pembohongan publik bang? Soalnya mereka mengatakan akan Itu kata Anda. Ya, itu Apa katanya bang? itu kata Anda. Sebenarnya keinginannya apa? Oke, yo. Bang Raffi keinginannya apa sebenarnya? Keinginannya hari ini sebenarnya apa? Ya, kalau kami kan harapan kami kan ya dana yang masuk ke Agus ya balik lagi ke Agus. Kembali ke Agus. Dari Agus ambil mereka kembalikan ke Terus Agus. adanya transparansi dana yang masuk ke Yayasan Mbak Novi. Berarti menolak penawaran Novi soal dibilang Kita pihak nggak bisa ketiga. jawab soal menolak, kita harus klarifikasi lagi sama tim. Kira-kira berapa bang waktunya? Mungkin seminggu kah atau berapa lama tuh untuk Yang pembicaraannya? pasti nggak sampai 1 tahun. Iya, pasti. Tapi kira-kira seminggu atau berapa lama? Enggak dibikin deadline. Yang penting solusinya terbaik untuk Agus, kita nggak masang deadline. Gitu. Agus masih sedia apa enggak, Bang? Jadi gini loh, Agus nggak seperti kita ini Agus itu sakit, mikir istrinya, mikir anaknya, mikir keluarganya, rumahnya bagaimana, nggak seperti kita. Kalau kita dilempar air keras, kita nggak berpikir seperti itu. Kita mikirnya adalah bagaimana saya harus menghukum yang menyiram. Tapi ini kan udah kemana-mana. Kayak gitu. Terima kasih, Bang.